Oke. Sekarang kita akan mereview jurnal tentang rekonsiliasi fiskal yang akan direview oleh Angel. Ada, saya ada pertanyaan. Apa sih yang dimaksud dengan rekonsiliasi fiskal dalam konteks laporan keuangan dalam perusahaan? Aku mau jawab ya. Rekonsiliasi fiskal adalah proses penyesuaian antara laba komersial menurut akuntansi dengan laba fiskal menurut ketentuan perpajakan agar perhitungan pajak sesuai peraturan pajak yang berlaku. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Aku mau nanya nih, berdasarkan jurnal yang kita review ini, kenapa rekonsiliasi fiskal menjadi penting bagi CV Sinar Abadi? Bagi teman-teman, siapa yang mau menjawab? Angkat tangan aja. Ini aku ada pertanyaan lagi. Ini kan aku udah lihat tentang yang hasil dan analisis yang laporan keuangannya ya. Ini ada pertanyaan nih. Apa aja sih jenis biaya yang termasuk dalam koreksi fiskal positif pada CV Sinar Abadi itu? Mungkin ada yang bisa bantu jawab. Yang termasuk jenis biaya yang dalam koreksi fiskal positif pada jurnal CV Sinar Abadi yaitu biaya promosi tanpa bukti, biaya penelitian dan pengembangan, perjalanan luar negeri, natura dan kenikmatan, serta pengeluaran lain yang tidak diakui fiskal. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Kalau tadi kan udah ada koreksi fiskal positif. Uh, Terus ada koreksi fiskal negatifnya sebesar 86.500.000 itu apa penyebabnya? Apa penyebabnya ya? Mohon dijelaskan. Baik, saya akan coba menjawab pertanyaan dari Kak
Yana, yaitu karena terdapat direktur pembelian yang baru diakui kemudian, sehingga mengurangi laba fisikal. Oke, terima kasih Sandri atas jawabannya. Mungkin dari Angel ada mau bertanya? Oke, mungkin aku bisa bantu jawab. Mungkin tadi pertanyaannya bagaimana perhitungan penghasilan kena pajak PKP dilakukan setelah rekonsiliasi fiskal ya? Jo. Eh, ini kan di dalam laporan keuangannya ada laba sebelum pajak totalnya 647 juta 233.698. Ditambah koreksi positifnya 592 juta 766.302. Dikurangi koreksi negatifnya 86 juta 500.000. Dan itu menghasilkan PKP sebesar 1.506.266.302. Mungkin itu jawabannya. Aku mau nanya nih, terus kenapa tarif PPh yang digunakan dalam penelitian jurnal ini itu sebesar 22%? Terus bagaimana hasil akhir perhitungan PPh terutang dan laba setelah pajaknya? Boleh Angel, boleh silakan jawab. Setelah kita review jurnal di atas tentang hasil dan analisisnya, terus aku mau nanya nih, apa sih kekuatan utama jurnal ini yang kita review dalam makalah ini? Siapa yang mau menjawab? Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Kayana. Jawabannya yaitu relevan dengan praktik perpajakan UMKM menggunakan data real perusahaan dan analisis post koreksi cukup rinci. Baik, terima kasih Yusantri telah menjawab. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Oke Angel, mau bertanya apa?
Oke, izin jawab ya teman-teman. Kelemahannya sih ini yang pertama ini tidak ada verifikasi data atau triangulasi. Terus juga analisis hanya berhenti pada perhitungan tanpa membahas implikasi dan manajerialnya. Ada yang mau nanya lagi mungkin? Saya izin bertanya ya, apakah konsekuensi jika perusahaan tidak melakukan rekonsiliasi eh, rekonsiliasi fisikal dengan benar? Boleh Yana, silakan jawab. Oke, aku mau menjawab pertanyaan dari Yosandri. Apa sih konsekuensi jika perusahaan tidak melakukan rekonsiliasi fiskal dengan benar? Yaitu pajak terutang bisa salah hitung dan berpotensi menimbulkan sanksi administrasi atau pemeriksaan pajak oleh otoritas. Oke, mungkin untuk pertanyaannya cukup ya. Oke, mungkin sekian dari kelompok 3 untuk review jurnal ini. Kita dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih.